Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi bulan April. Kalau bingung STS rekom itu apa, lihat video di atas. Nah, di sini kita ada dua grup teman-teman ya, grup STS rekom dan STS diskusi. Dan untuk saat ini ada dua bonus teman-teman ya. Bonus pertama yaitu dividen saham di bursa yang udah online. Terus yang kedua adalah rumus saham uptrend, teman-teman. Nah, kita intip dulu STS yang masih jalan saat ini. Nah, video ini saya rekam di tanggal 13 jam 12 siang ya, waktu istirahat, teman-teman. Kita di sesi 1 ini di tanggal 13 dapat cuan di GJTL, VTNY, Hoki, terus ada laba, mesin, Hill, dan Yachts. Ya, lumayan dapat 5 atau 6 tadi ya profitnya. Nah, untuk yang kemarin, teman-teman, karena ini masih setengah hari ya, masih ada nanti sesi 2. Nah, ini yang kemarin di tanggal 12, teman-teman. Nah, kita dapat cuan di saham apa aja nih, yaitu BIF ya, BMRI ini swing. Jadi ada menu swingnya, nanti teman-teman pakai tabel khusus. Terus ada Hill, ada Yachts, Awan, ya, terus Mimik, INDX, Bufa, LPPF, dan KKGI. Lumayan kita dapat 8 atau 9 untuk di tanggal 12. Nah, kita cek untuk bonusnya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari bonusnya teman-teman. Peran dividen saham di bursa di tahun 2025. Karena ini masih sampai bulan Desember, jadi baru kepake 1 bulan nih guys ya, Februari dan Maret. Jadi masih ada banyak banget nih yang belum kepake teman-teman. Dan di sini langsung update ya untuk harganya. Ini langsung online update ya, teman-teman. Ini yieldnya itu adalah yield yang update teman-teman ya, karena ini udah online seperti itu teman-teman. Langsung download aja di grup STS Rekom tadi. Nah, untuk bonus yang kedua teman-teman yaitu rumus saham uptrend. Nah, di sini teman-teman nggak usah nyari-nyari nih saham apanya yang lagi uptrend hari ini. Nah, ini screening ini saya klik di tanggal 13. Nah, ini di tanggal 13 jam 12 siang itu ada 30 saham yang uptrend, yaitu SMDM, DCI, dan seterusnya. Ada 30 teman-teman. Nah, kita coba cek salah satu, yaitu DMMX misalnya. Ini kan udah naik tinggi nih. Nah, ini ada yang belum naik tinggi nih teman-teman. Nah, ini saham-saham yang uptrend nih hari ini. Nah, di MMX teman-teman ya, ini uptrend ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih, gue mau trading di saham uptrend nih sama-sama apa aja ya, tinggal klik aja, itulah saham-saham uptrend di hari ini. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Oke Mas Bro, kali ini kita ngomong yang agak berat, yaitu tentang suku bunga. Nah, suku bunga, dan ini Bank Indonesia dan The Fed itu akan ngumumin perubahan suku bunga itu di waktu yang hampir bersamaan teman-teman. Kalau Bank Indonesia atau BI itu akan ngumumin suku bunganya itu hari ini ya, tanggal 19. Nah, mungkin hari ini marketnya mungkin agak sedikit lesu ya, karena para investor maybe pada wait and see ya. Kemarin juga marketnya drop ya, mungkin teman-teman juga takutnya gitu ya, pada CL kemarin itu takutnya suku bunga sekarang itu nggak bagus kayak itu atau naik. Jadi istilahnya mereka pada ngamanin cash dulu, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk yang seperti ini ya, kalau kita kondisi seperti ini tuh apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang trader atau swing trader jangka pendek kayak gitu. Nah, kalau saya sih guys ya, kalau ada hal-hal yang seperti ini ya, hal eksternal yang sangat mempengaruhi IHSG. Mendingan saya wait and see guys ya. Wait and see, kalaupun main ya di saham-saham gorengan yang nggak terlalu berhubungan dengan market kayak gitu. Saham-saham gorengan yang nggak terlalu berhubungan sama market. Kalau gini guys ya, kalau market merah, IHSG merah, itu saham-saham besar ya itu biasanya merah teman-teman. Merah semua gitu. Kecuali saham-saham gorengan yang kecil-kecil kayak gitu yang bisa naik sampai arah. Kalau IHSG-nya drop itu masih mungkin bisa. Cuman kalau saham-saham besar ya mending jangan dibeli. Kayak gini guys ya. Takutnya ya nanti suku bunga itu bakal kurang bagus guys ya pengumumannya. Coba kita lihat di sini teman-teman ya. Dari pergerakan suku bunga dulu, dari suku bunga yang di Indonesia atau Bank Indonesia kayak gitu guys. Nah, ini pergerakannya teman-teman dari 10 tahun ke belakang ya. Di sini kita lihat di tahun 2015 itu suku bunganya sempat 7% ya. 7,5. Jadi suku bunga ini ya depositonya ya, deposito terus surat berharga negara gitu ya, atau obligasi segala macam itu waktu suku bunga tinggi itu imbal hasilnya tuh tinggi. Jadi kalau suku bunga tinggi itu orang-orang lebih memilih untuk membeli hal-hal macam ini kayak deposito, obligasi ya mungkinnya seperti itu, atau surat utang kayak gitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang punya saham itu akan ngejual sahamnya dan untuk membeli surat-surat berharga yang lain selain saham kayak gitu guys ya. Dan itu akan menyebabkan market merah kalau suku bunganya tinggi. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Yang bagus itu adalah kondisi saat dari suku bunga tinggi ke rendah. Nah, seperti ini.
Nah, ini kan dari tahun 2015, 2016, 2017, nah ini lagi rendah-rendahnya. Kayak gini. Nah, ini kondisi yang bagus. Biasanya kalau kondisi seperti ini tuh marketnya tuh naik, guys. Karena orang-orang yang tadinya itu nyimpen deposito atau nyimpen obligasi kayak gitu, itu akan menjual deposito mereka dan mereka akan masuk ke pasar saham. Kenapa? Karena bunganya kan turun. Bunga depositonya turun, tadinya 7 kok jadi 4. Wah, nggak menarik lah. Mendingan gue invest di saham. Kan dapat dividen banyak tuh yang 10%. Maybe seperti itu, guys. Nah, itu kondisi yang bagus buat market, yaitu saat suku bunga tuh turun. Nah, kondisi yang jelek itu adalah saat suku bunga naik. Saat suku bunga naik itu jelek. Kenapa? Karena saham nggak jelas ya kan. Terus wah, mendingan gue deposito aja deh. Mendingan gue beli obligasi aja deh. Daripada saham nggak jelas turun, mendingan dapat imbal hasilnya lumayan kan, 6%. Kayak gitu guys ya, maksudnya guys ya. Jadi istilahnya sangat berpengaruh guys ya. Naik turunnya suku bunga terhadap market itu sangat berpengaruh kayak gitu guys. Jadi istilahnya teman-teman ya harus memperhatikan faktor eksternal seperti ini ya. Selain teman-teman itu ngelihat kinerja perusahaan kayak gitu. Nah, kalau kinerja perusahaannya bagus, contoh kemarin tuh di kuartal 4 itu saham-saham itu kinerjanya tuh bagus-bagus guys. Banyak banget yang bagus, Big Bang bagus dan hampir ya mungkin 30% dari 30-40% tuh labanya pada naik. Saham-saham di bursa efek. Tapi apa? Nyatanya semuanya turun ya karena memang kondisi eksternalnya tuh mempengaruhi seperti itu teman-teman. Nah, jadi ya berarti ini hari ini itu adalah hari penentuan teman-teman antara IHSG itu akan naik atau lanjut turun. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya IHSG itu naik, berarti suku bunganya turun, harusnya. Kayak gitu. Nah, ini makanya teman-teman pada nunggu nih, guys. Untuk suku bunga Bank Indonesia saat ini ya, itu adalah di angka 5,75. Nah, turun aja deh ke 5,50. Turun 0,25% doang aja. Itu IHSG bisa naik 3-4%, guys. Serius. Nah, kita tunggu aja, guys. Nah, kalau turun. Nah, kalau tetap berarti sama aja kayak kemarin, kemungkinan masih agak berat market guys. Nah, skenario terburuk adalah saat suku bunganya itu malah naik. Kalau suku bunganya malah naik, nah itu IHSG akan lanjut turun. Kenapa? Karena orang-orangnya itu pada memilih nanti beli obligasi, surat utang atau deposito seperti itu guys, daripada beli saham-saham di IHSG yang nggak jelas seperti itu guys. Jadi ya kita berharap aja guys ya bahwa nanti suku bunga itu turun walaupun cuma 0,25. Dan kalau kita lihat di sini juga kondisi ekonomi juga udah mulai ini ya guys ya, deflasi gitu ya. Mungkin ada sebagian orang yang ngomong udah resesi kayak gitu. Jadi kan uang yang beredar di masyarakat kan berarti jadi sedikit untuk saat ini guys. Nah, namanya deflasi kan berarti uang yang beredar itu sedikit. Kayak gitu. Jadi ya harusnya itu Bank Indonesia itu nurunin suku bunga biar orang-orang yang nyimpen duit di bank, deposito atau ya surat utang kayak gitu ya, itu dicairin terus ya mulai dibelanjakan kayak gitu. Harusnya seperti itu ya teman-teman, semoga aja ya ini benar suku bunga bakal turun teman-teman. Tapi saya juga nggak tahu karena karena nilai tukar rupiah juga terus turun ya, mungkin aja bisa tetap atau naik. Ini Indonesia itu anomali guys ya. Indonesia itu sekarang lagi anomali. Kenapa? Nilai peredaran uang itu merosot. Tapi nilai tukar rupiah itu melemah. Kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya pemerintah mau nurunin suku bunga takut rupiah melemah lagi. Tapi kalau pemerintah itu mau naikin kalau mau nurunin suku bunga takutnya rupiah melemah lagi. Tapi kalau mau naikin suku bunga takutnya tambah lagi resesi, tambah lagi nilai uang yang benar tambah sedikit lagi. Jadi dilema sebenarnya pemerintah untuk saat ini teman-teman, bingung. Mau naikin salah, mau naikin suku bunga salah, mau nurunin juga salah. Seperti itu. Jadi ya nanti kita tunggu aja untuk keputusannya teman-teman nantinya. Nah, nanti di tanggal 20 teman-teman itu ada pengumuman juga The Fed. Nah, kalau ini global teman-teman.
Berarti ini hubungannya dengan asing. Kalau yang tadi di Indonesia itu berhubungan dengan investor lokal. Kayak gitu guys ya. Nah, kalau yang ini tanggal 20 itu berhubungan dengan investor asing, teman-teman. Nah, jadi gimana? Kalau misalnya suku bunganya itu turun, ya suku bunga Fed itu turun, misalnya sekarang kan 4,5 ya. Misalnya turun aja jadi 4,25, 0,25 doang turun. Nah, itu market global itu juga akan naik. Kenapa? Karena ya orang-orang yang punya apa namanya surat hutang Amerika gitu atau deposito di Amerika gitu ya. Nah, itu akan mereka akan tarik sebagiannya, oh suku bunganya turun ah, kurang menarik ah, kita tarik aja, kita investasi di saham aja atau di kripto kayak gitu ya. Jadi ya kalau suku bunganya turun ya saham-saham dan kripto bakal naik. Nah, ini karena ini global, Amerika itu the Fed itu kan global, tentu aja dampak juga akan berdampak ke IHSG. Jadi kalau suku bunganya turun seharusnya, kalau suku bunga Fed turun seharusnya itu asing akan masuk di Indonesia lah, sebagian kecilnya gitu. Walaupun ya sebenarnya mungkin asing agak males ya sama Indonesia ya, karena ya lagi nggak jelas Indonesia guys ya. Indonesia itu nggak jelasnya kenapa? Pas waktu pandemi, saya cerita aja guys, pas waktu pandemi negara-negara lain di sono, setelah pandemi ya, setelah pandemi negara-negara lain di sono, negara-negara luar itu pada memperbaiki ekonomi, memperbaiki ekonomi ya. Ada namanya itu, kalau di Amerika itu ada namanya bantuan untuk para pebisnis, apa itu namanya kemarin itu ya. Jadi para pebisnis yang udah mau kolaps tuh dibantu pemerintah, nih bisnisnya jangan ambruk dong, nih tak bantu gitu. Di Amerika, di Jepang segala macam. Nah, Indonesia agak lain guys, setelah pandemi malah bangun candi. Otaknya di mana dulu? Saya juga waktu itu sempat sempat what the fuck gitu loh. Setelah pandemi, ya ekonomi merosot, banyak UMKM atau perusahaan-perusahaan yang bangkrut, malah duitnya itu buat bangun candi. Candi apa maksudnya? Candi IKN. Mind blowing ya. Jadi istilahnya ya imbasnya jadi sekarang saat negara-negara lain ya waktu habis pandemi itu mereka itu apa namanya udah mulai pulih sekarang kan. Indonesia kan terpuruk ya karena ya imbasnya kan pandemi 5 tahun yang lalu, otomatis kalau nggak dibantu para pengusaha ya bangkrutnya sekarang 4-5 tahun ke depan. Ya sekarang ini lagi bangkrut guys. Jadi ya istilahnya ya kayak gitu guys ya, ini Indonesia kita seperti itu. Ya pokoknya kita berharap lah, pokoknya suku bunganya turun semua. Suku bunga Bank Indonesia turun, suku bunga Fed juga turun. Itu harapan kita sebagai investor saham atau trader saham dan trader kripto. Seperti itu guys. Nah, kita lihat aja, wait and see dulu teman-teman. Kalau misalnya turun semuanya atau turun salah satu lah minimal, nah kita mungkin bisa tambah muatan atau Avigedon saham-saham di Bursa Efek. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.